Shalom semua, sangat bergembira kita berjumpa lagi di servis Bahasa Malaysia dalam talian BEN Grace. Saya Tonia, host Anda pada atas talian kali ini. Saya mewakili BEN Grace Bahasa Malaysia mengalu-alukan bagi yang menyertai pertama kali dalam servis atas talian BEN Grace. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat anugerahnya. Saya pasti kita telah sedia maklum bahawa setengah pelajar di sekolah menengah yang sudah menggunakan pengajian, kita berdoa agar perlindungan Tuhan terus bagi pelajar-pelajar ini. Haleluya. Sebentar lagi servis akan bermula. Jika anda ingin berhubung dengan kami, anda boleh kontak kami melalui email, nombor telefon atau WhatsApp di talian BEN Grace seperti yang terpapar di skrin anda. Nah, saat kita nantikan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan Grace Worship. Jom, jemaat Tuhan, angkat suara kita, hati kita hanya bagi nama Dia, Raja segala Raja. Haleluya. Oke, mari jemaat Tuhan, mari kita masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Amin. Mari kita angkatkan pujian ini bersama-sama. Kita masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan
strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open and strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. You got to believe. Come on, church. You know your heart. Sing. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Oh, deep down I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. To you, I can do anything. And I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken, and I'm living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah. Tiada mustahil bagi dia, amin. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, the strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. So we believe, oh God. Everybody say, 'cause I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. 'Cause I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. And I believe, I believe. 'Cause I believe, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living my faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. And I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, the strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. 'Cause I believe, I believe. And I believe, I believe in you. And I believe, I believe. And I believe, I believe in you. We believe, oh God, yeah. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle
is the place where you promised to be. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Shalom Jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama pada hari ini mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus.
Dan sebelum itu, ingin saya kongsikan berita baik bagi Anda semua. Berita baik yang pertama adalah kita sudah menerima kehidupan yang kekal di saat kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita semua. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-54 mengatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Haleluya. Ini adalah satu anugerah yang terbesar yang Tuhan telah berikan kepada kita di saat kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita semua. Dan seterusnya, berita baik yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah kita sudah dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Manusia batiniah menjadi milik kita, yaitu Roh Allah tinggal di dalam kita semua. Yohanes 6 ayat yang ke-56 mengatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia." Ini berarti bahwa kita tidak lagi hidup di dalam manusia lahiriah, yaitu jiwa dan tubuh, tetapi kita hidup di dalam Roh Allah dan kita telah dilahirkan baru. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama mengambil perjamuan kudus. Matius 26 ayat yang ke-26. "Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.'" Mari kita sama-sama mengambil roti. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita sama-sama mengambil. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Dan Engkau Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi kami semua melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dan pada hari ini kami percaya bahwa kami adalah manusia baru dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami tidak lagi ragu-ragu terhadap kebesaran-Mu. Dan kami tidak lagi takut akan apapun ya Tuhan. Tapi kami mengagungkan Engkau di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu di kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur atas segalanya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kebaikannya tidak pernah berkesudahan. Dengan firman Tuhan yang telah dinyatakan dalam Filipi 4 ayat 19, "Allahku akan membekalkan segala keperluanmu dari kekayaannya yang termulia dalam Kristus Yesus." Amin. Oleh itu, mendorong kita semua tetap setia memberi persepuluhan dan persembahan Anda. Kita boleh memberi melalui online, bank transfer. Keterangan BM Grace Bank Account ada tertera di screen. Kemurahan Tuhan tetap melimpah dalam pribadi kita semua, ya dan amin. Mari jemaat Tuhan, siapkan hati untuk fokus mendengar firman Tuhan pada hari ini. Salam, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus.
Terlebih lagi pada hari ini, kita datang untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama, yaitu dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 4. Dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Ayat 3, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku." Nah, firman Tuhan pada hari ini, Yesus berkata bahwa dialah pokok anggur yang benar. Dalam renungan firman Tuhan pada kali ini, kita akan melihat beberapa hal dari bahagian firman Tuhan ini. Pertama, Yesus berkata, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Karena dia berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Nah, kadangkala kita bingung, pokok anggur dan anggur juga tidak ada di negeri kita. Tetapi pada zaman Israel, pokok anggur adalah satu lambang yang begitu baik, begitu berkualiti, dibangga-banggakan. Sehingga Israel itu dianggap pokok anggur di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat pada hari ini, ada orang berkata bahwa akulah kilang sawit yang benar. Kalau kamu datang jual sawit kepada kilang saya, kamu akan untung dan kamu akan mendapat harga yang bagus. Kira-kira begitu. Dan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar. Dan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya." Lihat bahwa setiap ranting pada Yesus, pada pokok anggur ini yang tidak berbuah, dibuang, dipotong dan dibuang. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia berbuah banyak. Dan dia juga berkata, "Tinggallah di dalam aku dan kamu akan menghasilkan buah yang banyak." Di luar Yesus dikatakan bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak tinggal di dalam Yesus, kita dibuang keluar seperti ranting. Dia menjadi kering dan dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api. Kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Nah, adalah penting. Satu, kita harus tinggal di dalam Yesus supaya kita dapat berbuah. Karena di luar Yesus kita tak dapat buat apa-apa. Kedua, kalau kita tinggal di dalam Yesus, minta apa sahaja yang kita inginkan dan kita akan mendapatkannya. Betapa indahnya, betapa baiknya kalau kita tinggal di dalam Yesus. Kita akan dibersihkan dan kita akan menghasilkan buah dan juga kita akan minta apa saja dan kita akan mendapatkannya.
satu perkara yang indah, satu perkara yang luar biasa, dan satu perkara yang harus saya dan saudara harus perhatikan dan harus teliti. Dan di sini saya ingin membawa kita bersama-sama merenungkan buah apakah yang kita dapat hasilkan kalau kita tinggal di dalam Yesus. Pertama, buah roh. Ada pada Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri. Buah yang kita dapat hasil kalau kita tinggal di dalam Yesus ialah buah roh. Kedua, buah yang dapat kita hasil kalau kita tinggal di dalam Yesus ialah buah iman. Kita akan mulai percaya bahwa Tuhan satu-satunya Allah. Kita akan mulai yakin sangat bahwa Tuhan satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang merangkai seluruh jagat raya. Kita akan mengeluarkan iman seperti itu. Bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan. Kita akan membuahkan iman yang luar biasa. Ketiga, buah yang kita dapat hasilkan kalau kita tinggal dalam Yesus ialah iman, yaitu buah pelayanan. Buah pelayanan bukan saya dan saudara melayani lalu ada hasil, bukan. Adalah kesanggupan, kesiapan dan kerelaan, kesediaan saya dan saudara terlibat dalam pelayanan. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Waktu saya dan saudara tinggal dalam Yesus, saya dan saudara akan siap untuk melayani Tuhan. Dalam apapun cabaran, panggilan pelayanan itu tidak mungkin kita tinggalkan. Tantangan datang, cabaran, ancaman datang, buah pelayanan saya dan saudara tidak akan mudah menyerah. Saya akan terus berlari melayani Tuhan sampai akhir. Itu adalah buah pelayanan kalau saya dan saudara tinggal di dalam Yesus. Nah sekarang saya ingin mengajak kita apa artinya tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Yang pertama, bergantung penuh kepada Yesus. Ada orang pikir bahwa tinggal di dalam Yesus itu bingung. Tetapi pertama, tinggal di dalam Yesus bergantung penuh kepada Yesus. Dia adalah sumber semuanya bagi saya dan saudara. Kita mengakui bahwa dialah satu-satunya harapan, kekuatan, dan kemampuan kita. Dia menguatkan, dia memampukan saya dan saudara dalam hidup. Sehingga saya bergantung penuh kepada Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Saya bergantung, berharap, dan mengandalkan Dia. Kedua, tinggal di dalam Yesus. Belajar cara Yesus. Belajar cara Yesus melakukan segala sesuatu. Belajar bagaimana cara Dia mengasihi. Belajar bagaimana cara Dia bersuka cita. Bagaimana cara Dia memberi damai sejahtera. Supaya akhirnya saya dan saudara akan serupa dengan Dia. Akan seperti Yesus. Belajar cara bagaimana Yesus hidup. Saya banyak kali
ataupun kita banyak kali gagal dalam mengikuti cara-cara Tuhan. Tetapi karena kita tinggal di dalam Yesus, kita belajar cara-cara Dia, akhirnya kita akan lulus juga. Akhirnya kita akan dapat menghasilkan buah roh, kita dapat menghasilkan buah iman, dan kita dapat menghasilkan buah pelayanan. Karena kita sudah tinggal di dalam Yesus. Kita sudah belajar cara Dia melakukannya. Kalau saya tinggal di suatu tempat, kalau saya tinggal di suatu kota ataupun suatu kampung, saya akan belajar bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana mereka menghasilkan sesuatu supaya mereka dapat hasil yang baik. Saya akan tinggal dan saya akan belajar. Akhirnya saya akan mampu seperti mereka. Nah, kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita akan belajar bagaimana Yesus melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, tinggal di dalam Yesus ialah tempat mencurahkan hidup. Tempat mencurahkan hidup. Kalau saya bersyukur kepada Tuhan, kalau saya ingin bersuka cita, saya akan datang kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Dia, memuliakan Dia, karena Dialah tempat mencurahkan hidup. Saya tidak akan mencurahkan hidup di tempat lain. Tinggal di dalam Yesus, Dia adalah tempat mencurahkan hidup. Kalau saya ingin memuji dan menyembah, saya menyembah Dia. Saya menaikkan syukur, puji-pujian saya ke hadirat Dia. Karena Dialah tempat saya mencurahkan hidup. Tempat saya mengadu nasib. Kalau ada yang tidak bagus, kalau ada yang kurang memuaskan hati, kalau ada yang membuat kita sedih, Dialah tempat mencurahkan hidup. Tinggal di dalam Yesus adalah tempat mencurahkan hidup. Pada akhirnya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi di kiri dan kanan saya akan mulai serasi dengan Tuhan. Saya akan mulai serasi dengan Yesus. Dan pada akhirnya saya dapat menghasilkan buah yang lebat. Buah yang banyak. Buah roh, buah iman, dan juga buah pelayanan. Tidak mungkin saya gagal. Karena pertama, karena saya sangat bergantung penuh kepada Dia. Karena kedua, saya sudah belajar cara-cara Yesus melakukannya. Sampai saya mahir, sampai saya graduate, sampai saya dapat melakukannya. Dan karena Dialah tempat saya mencurahkan hidup. Sehingga saya sangat pasti bahwa hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Karena saya curahkan segala sesuatu. Hidup saya di dalam Dia. Saya yakin sekali, saya sangat yakin bahwa pasti saya dan saudara akan berbuah banyak. Dalam kita berbuah banyak, kata firman Tuhan, dalam Yohanes 15 ini, kalau kita berbuah banyak, Bapa di surga akan dimuliakan. Kedua, kita akan menjadi murid Yesus. Kalau saya gagal menghasilkan buah, Bapa di surga tidak akan dimuliakan. Dan orang akan meragukan bahwa saya adalah murid Yesus. Tidak dapat lihat kamu murid siapa. Karena tidak ada buah. Dan oleh sebab itu pada hari ini, saya dan saudara melihat firman Tuhan ini. Tinggallah dalam Yesus dan kita akan dapat mengeluarkan buah yang banyak.
Di luar Yesus kita akan dibuang dan dicampakkan dalam api. Dan Yesus tidak berkenan kepada kita. Saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, biarlah kita mulai pada masa-masa ini, kita renungkan hidup kita, apakah kita benar tinggal dalam Yesus ataupun tidak. Karena akhirnya kita tidak dapat menghasilkan apa-apa. Buah roh, 9 buah roh langsung kita gagal. Untuk berjaya menghasilkan 9 buah roh, harus bergantung penuh tinggal dalam Yesus. Buah iman langsung kita alang-alang kalau bukan tinggal di dalam Yesus. Tetapi kalau saya tinggal di dalam Yesus, buah iman itu saya akan hasilkan. Sehingga akhirnya orang akan kagum dengan iman yang kita ada. Buah pelayanan, orang akan heran melihat kita terlibat, siap dan berkorban dalam pelayanan. Padahal kita bukan orang yang berkemampuan tinggi, kita tidak bertalenta besar. Tetapi karena kita sudah tinggal di dalam Yesus dan kita dapat menghasilkan buah pelayanan. Orang akan kagum, tengok kesetiaan, kerelaan, dan kesanggupan kita untuk melayani. Walaupun banyak cabaran, tantangan hidup. Mari saya dan saudara renungkan hidup pada hari ini. Adakah saya tinggal dalam Yesus? Kalau saya tinggal dalam Yesus, pasti saya menghasilkan buah dan Bapa di surga dimuliakan. Dan kita akan digelar murid Yesus. Suatu perkara yang indah. Suatu perkara yang ajaib. Hal yang saya paling suka di sini, minta apa saja, Dia akan beri. Orang yang sudah tinggal dalam Yesus, tidak mungkin dia minta hal-hal yang di luar batas. Tidak mungkin dia minta hal-hal yang tidak sopan santun. Pasti dia minta sesuai dengan firman, sesuai dengan kehendak surga, sesuai dengan kehendak Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita berbuah banyak, minta apa saja. Maukah engkau minta dan Tuhan beri? Indah sekali. Ada jalannya sobat. Ada jalannya. Apa jalannya? Tinggal di dalam Yesus dan engkau pasti mengeluarkan buah, menghasilkan buah, dan akhirnya engkau minta apa saja, Tuhan akan berikan kepada saya dan saudara. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Sampai sekarang ini saya mulai berjalan bersama Tuhan. Memang tidak sempurna, memang belum mencapai garis-garis yang baik, tetapi belajar kehadapan, belajar bersama Tuhan, belajar tinggal di dalam Yesus, supaya makin lama makin hari kita naik taraf dan kita mendapat apa yang kita minta dari Tuhan. Dan akhirnya kita berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu indah, Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Jehovah Jireh yang menyediakan apa yang kita perlukan. Saya mau setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dapat menikmati betapa baiknya Tuhan, betapa indahnya, dan akhirnya dengan sendirinya kita berkata Tuhan itu baik. Bersyukur kepada Allah yang di surga. Berterima kasih kepada Dia. Dalam hidup kita yang singkat di dunia ini, kita puas dan kita bersuka di dalam Tuhan.
Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini. Mari saya berdoa bagi kita. Allah Bapa kami yang di surga, firman-Mu kami sama renungkan pada hari ini. Kami sangat bersyukur karena firman-Mu mengajar dan mengajak kami untuk tinggal di dalam Engkau dan dapat berbuah banyak. Kalau kami berbuah banyak, kami dapat memuliakan Allah Bapa di surga dan kami digelar murid-murid-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi, berkati setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat firman-Mu itu yang menguatkan kami semua. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa
Terima kasih karena masih tetap bersama-sama kami sampai ke akhir ibadah online pada hari ini. Saya yakin semua kita diberkati, benar tidak? Sebelum kita mengakhiri ini, jangan lupa untuk klik butang like, subscribe, and share dengan keluarga dan rekan-rekan Anda. Dan paling penting, untuk on butang notifikasi video baru bagi minggu hadapan. Sampai jumpa, stay safe, stay healthy, rahmat Tuhan terus bersama kita semua. Tuhan memberkati. Bye.